Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Rizka Aguslia Dewi dan Sinta Dewi Kristina Adriati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai data kuantitatif, data kategorikal, pengaturan set data, dan penggunaan statistik untuk analisis data. Data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh ketika variabel diukur pada skala yang menunjukkan seberapa banyak variabel yang hadir. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak variabel yang hadir daripada skor yang lebih rendah. Contoh, suhu yang direkam setiap hari selama bulan September sampai Desember. Variabelnya adalah suhu. Data kategorikal. Data kategorikal menunjukkan jumlah objek, individu, atau peristiwa yang ditemukan dalam kategori tertentu. Contoh, jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas kimia. Variabelnya adalah jenis kelamin. Pengaturan set data kuantitatif. Yang pertama yaitu poligon frekuensi. Apa sih frekuensi distribusi? Frekuensi distribusi merupakan informasi yang diletakkan dalam urutan dengan cara mendaftar urutan skor tinggi ke rendah. Apabila skor dalam distribusi dikelompokkan ke dalam suatu interval, maka akan menghasilkan distribusi frekuensi yang dikelompokkan. Poligon frekuensi adalah salah satu cara menginterpretasikan data dalam tampilan grafis agar lebih mudah untuk dipahami. Poligon skewed. Poligon skewed positif adalah poligon frekuensi yang ekornya mengarah ke nilai yang tinggi atau positif. Poligon skewed negatif merupakan poligon frekuensi yang ekornya mengarah ke nilai yang rendah atau negatif. Lalu ada histogram. Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menampilkan data kuantitatif pada tingkat interval atau rasio pengukuran. Selanjutnya ada kurva normal. Kurva halus menunjukkan distribusi skor yang tidak terbatas pada satu kumpulan data tertentu. Kurva halus ini dikenal sebagai kurva distribusi. Bentuk spesifik dari kurva distribusi disebut distribusi normal. Average. Ada 3 macam average. Yang pertama yaitu modus. Modus adalah skor yang paling sering digunakan atau skor yang dicapai lebih banyak daripada skor lainnya. Yang kedua adalah median. Median adalah titik di bawah dan di atasnya 50% dari skor dalam sebuah distribusi jatuh, atau median dikenal sebagai titik tengah. Lalu yang terakhir adalah min. Min adalah rata-rata dari semua skor pada sebuah distribusi. Min ini ditentukan dengan menjumlahkan semua skor dan kemudian membagi jumlah ini dengan total jumlah skor. Lalu ada box plot. Kuartil bersama dengan nilai terbesar dan terkecil menghasilkan ringkasan 5 bilangan dan sebaran data. Kelima bilangan ini yaitu nilai data terkecil, Q1, median, Q3, dan nilai data terbesar. Kelima bilangan yang sudah disebutkan digunakan untuk membuat sketsa grafik data. Z-score dan T-score. Z-score adalah skor standar yang berfungsi untuk mengungkapkan seberapa jauh skor mentah dari rata-rata dalam unit standar deviasi. Rumus dari Z-score adalah raw score dikurangi min dibagi dengan standar deviasi. Lalu, T-score adalah bentuk lain Z-score yang tidak bernilai negatif. Cara mengubah Z-score negatif ke T-score adalah mengalikan Z-score dengan 10 kemudian menambahkan 50. Contoh, apabila nilai Z-score adalah plus 1, maka diperoleh T-score adalah 60. Korelasi. Koefisien korelasi yang ditunjukkan dengan simbol R menyatakan derajat hubungan antara dua set skor.
Hubungan yang positif adalah ditunjukkan ketika skor tinggi pada satu variabel disertai dengan skor tinggi pada variabel yang lain. Ketika skor rendah pada satu disertai dengan nilai rendah di sisi lain, dan sebagainya. Person Product Moment Coefficient. Person Product Moment Coefficient adalah ukuran kekuatan hubungan linier antara dua variabel dan biasanya dilambangkan dengan R. Person Product Moment Coefficient menarik garis yang paling sesuai melalui data dua variabel. Pengaturan set data kategorikal terdiri dari 4 jenis, yaitu tabel frekuensi, grafik batang, diagram lingkaran, dan tabel cross-break. Yang pertama yaitu tabel frekuensi. Misalkan seorang peneliti menggunakan kuesioner telah mengumpulkan data dari sampel acak 50 guru di sekolah distrik kota besar. Kuesioner mencakup banyak variabel yang terkait dengan aktivitas mereka dan minat. Peneliti mengatur datanya pada variabel ini, kemudian membentuk tabel frekuensi yang menunjukkan frekuensi dengan setiap jenis atau kategori kegiatan belajar. Peneliti hanya menempatkan tanda sebagai perhitungan untuk setiap individu dalam sampel di samping aktivitas yang disebutkan. Saat dia menghitung semuanya 50 orang, hasilnya terlihat seperti daftar frekuensi berikut. Nilai perhitungan telah dijumlahkan di akhir masing-masing baris untuk menunjukkan jumlah total individu yang mendaftarkan aktivitas itu. Seringkali dengan data kategorikal, peneliti tertarik dengan proporsi dan memperkirakan tentang proporsi dalam total populasi dari mana sampel itu terpilih. Jadi, biasanya jumlah total di setiap kategori sering berubah menjadi persentase. Graf Fisbar dan Bagan Pai. Ada dua cara lain untuk menggambarkan perbedaan proporsi. Salah satunya adalah penggambaran grafik batang dan yang lainnya adalah diagram lingkaran. Contohnya adalah seperti pada gambar. Lalu yang terakhir adalah tabel cross-break. Ketika hubungan antara dua variabel kategori menarik, biasanya dilaporkan dalam bentuk tabel cross-break. Terkadang biasa disebut dengan meja kontingensi. Setiap individu dihitung menjadi satu dan hanya satu sel yang sesuai dengan kombinasi jenis kelamin dan tingkat kelas. Jumlah total individu yang memenuhi karakteristik dari sel, misalnya guru laki-laki SMP. Meskipun persentase dan proporsinya terkadang dihitung untuk sel, kami tidak merekomendasikannya karena ini sering menyesatkan. Dalam situasi ketika satu variabel bersifat kuantitatif dan yang lainnya diperlakukan sebagai kategori, korelasi adalah suatu pilihan yang lain. Ketika data pada variabel diasumsikan menjadi kuantitatif telah dibagi menjadi dua kategori, yaitu koefisien korelasi biserial dapat dihitung dan ditafsirkan sama dengan koefisien Pearson. Jika kategori diasumsikan mencerminkan pembagian yang benar, perhitungan koefisien biserial titik adalah pilihan, tetapi harus ditafsirkan secara hati-hati. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik statistik. Peneliti akan melakukan kesalahan fatal jika secara langsung menggunakan teknik statistik, apalagi yang canggih, tanpa mengetahui terlebih dahulu pola distribusi variabel-variabelnya. Jika itu terjadi, maka hasil analisa tersebut tidak berguna bagi interpretasi, karena salah satu asumsi pokok tidak diketahui dan tidak dipenuhi. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat dapat menyesatkan. Dalam penggunaan teknik korelasi, yaitu korelasi produk moment, dan teknik-teknik statistik lain tanpa mengetahui distribusinya, apakah datanya termasuk dalam kategori distribusi normal atau jauh dari normal. Hipotesa merupakan logika formal, sedangkan variabel harus didefinisikan dengan jelas untuk keperluan pengukuran. Adapun fungsi dari teknik statistik yaitu membantu mengolah dan menganalisis data dengan cara pengklasifikasian dan penyajian data dengan tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya,
bagaimana persebaran datanya, seberapa besar penyimpangan, dan lain-lain. Analisa data kuantitatif terbagi dalam 3 tahapan, tetapi saling berkaitan. Adapun ketiga tahapan tersebut yaitu tahap-tahap pengolahan data yang meliputi editing, prakoding, coding, klasifikasi, membuat tabulasi tunggal, tabulasi silang, dan lain-lain. Pada tahap kedua yaitu tahap pengorganisasian data, yaitu pengukuran yang cermat menurut kaidah ilmu pengetahuan memberi jaminan dalam derajat kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu tahap penemuan hasil. Tabel merupakan kerangka analisa data dan pengambilan kesimpulan sehingga tabel harus dibuat dengan benar dan dibaca dengan benar sehingga menghasilkan kesimpulan dan hasil penelitian yang tepat. Selanjutnya yaitu analisis data kuantitatif. Statistik yang dalam pengelompokan berbeda dibutuhkan persyaratan yang berbeda pula. Adapun statistik yaitu membantu mendeskripsikan secara lebih visual dan melalui generalisasi terlebih dahulu untuk mengetahui besarnya kesesatan. Adapun kesesatan yaitu penyimpangan atau kesalahannya dapat diketahui dan difahami secara sama oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu analisa data kualitatif. Dalam analisis ini, terdapat mencari, menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang berupa observasi dan in-depth, dengan menambah pemahaman peneliti tentang fokus penelitian, menyajikan dalam bentuk laporan. Selama di lapangan, berusaha untuk mempersempit fokus, serta mengembangkan terus-menerus pertanyaan analitik dalam upaya mengkaitkan antara data dengan teori yang ada. Sesudah di lapangan, peneliti harus membangun ide atas dasar data, karena data bukanlah tujuan, tetapi alat untuk memperjelas pikiran. Selanjutnya yaitu membuat kategori temuan dan menata urutan tata pikir secara logis, yang ditujukan untuk menguji keterkaitan makna, kata, dan perilaku pada konteks yang diteliti, dan melihat hubungan dengan yang lain secara logis dan sistematis. Selanjutnya yaitu memilah, memilih, menambah, mengurangi, meringkas, menggabungkan, dan mencocokkan data satu dengan yang lain serta menyederhanakan informasi agar mudah diinterpretasikan. Yang terakhir yaitu analisis data, sama halnya dengan melakukan penataan kembali pola pikiran peneliti sejak awal sampai akhir penelitian, sehingga tujuan, hipotesis, serta hasil penelitian dapat dianalisis dengan tepat. Dalam penggunaan paket perangkat lunak statistik, kita melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, dan kita melakukannya dengan cara mendapatkan data terlebih dahulu. Dengan harapan, jika eksperimen yang kita lakukan telah direncanakan dan dieksekusi dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus, yang dapat menunjukkan sesuatu yang unik di dunia ini, berupa penemuan baru. Bagian pertama dari setiap eksperimen yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sangat penting. Bagaimana data diolah juga sama pentingnya. Dan menganalisis data yang baik dengan cara yang benar dapat menghasilkan suatu penemuan dan wawasan yang lebih inovatif. Analisis data sering dipandang sebagai aspek yang paling menakutkan dalam penyelesaian penelitian, tetapi tidak harus seperti itu. Ketika kita harus memahami apa yang harus dilakukan dengan data dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya, perangkat lunak yang dirancang untuk analisis statistik dapat membuat proses ini semudah mungkin. Nah, adapun perangkat lunak yang disebut yaitu aplikasi statistik yang digunakan untuk melakukan analisis statistik data. Beberapa aplikasi statistik yaitu SPSS, SAS, MATLAB, Microsoft Excel, GraphPad Prims, dan Minitab. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Melakukan interpretasi data pada dasarnya adalah mencari tahu apa arti dari angka, simbol, atau narasi cerita yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Contoh jika bahwa
Sebagian besar atau 60% pencairan dana rekonstruksi adalah lambat. Pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka dan mengapa terjadi keterlambatan? Jawabnya bisa hanya dari hasil survei, tetapi dalam banyak kasus juga membutuhkan sumber data lain yang mendukung. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan dengan cara memanfaatkan data sebanyak mungkin. Adapun interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi terbatas, yaitu interpretasi dan analisa dilakukan hampir bersamaan atau disebut dengan microanalysis. Dan yang kedua, interpretasi dengan teori yang digunakan atau dengan hasil penelitian orang lain yang berdasarkan pada ketajaman analisis dan bergantung pada penguasaan konsep dan teorisasi. Interpretasi ini disebut dengan makroanalisis. Interpretasi ini menunjukkan adanya tata hubungan sesuatu dengan yang lain. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.